masuk. Duduk situ, duduk. Ayo, duduk. Ada apa? Hah? Selamat sore, permisi, mohon maaf. Apakah boleh minta waktunya sebentar? Kami dapat buku dari sekolah SDN Semarang terkait pelajaran bahasa Indonesia untuk mewawancarai wirausaha atau profesi Bapak sebagai guru lembaga bimbingan belajar. Oh ya, silakan boleh lu. Yang suruh guru bahasa Indonesia namanya siapa? Oh, ngajar kelas berapa? Ini dari kelas berapa ya? Kelas 5 B. SDN mana tadi? SDN Cemenggalang. Disuruh wawancara tentang apa? Profesi. Kemudian yang mau ditanyakan apa? Ya, bersedia. Yang mau ditanyakan? Oh, nama saya Francis Dia Aipasa. Kemudian karena nama saya Frans ya, lembaga bimbingannya saya beri nama saya sendiri, Lembaga Bimbingan Belajar Frans. Bimbing Frans namanya, singkatannya begitu. Nah, alamatnya dulu pertama kali kita buka di Surabaya, kemudian tahun 2012, bukan 2011 buka Surabaya. Nah, di sini Sidoarjo buka tahun 2013, alamatnya di Perum Istana Mentari, D4 nomor 22 Sidoarjo. Nah, pertama ya, dan seperti yang tadi saya bilang, pertama kali buka di Surabaya tahun 2010 11 tengah-tengah itu, kemudian di sini buka tahun 2013. Buka dua, di sini juga buka, di Surabaya masih buka waktu itu. Kemudian saat corona tutup yang di Surabaya karena satu daerah itu kena COVID semua. Akhirnya ditutup, kemudian buka di sini aja sampai sekarang. Dan buka di Surabaya lagi, hanya buka di Sidoarjo saja. Menerima siswa dari tingkatan pendidikan apa saja? Nah, ini biasanya kan kita tuh menerima siswa tuh dari SD, kok tulisannya SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Anak S1, katanya mau ke S2 juga. Nah, tapi ini apa, SD-nya biasanya saya ambil yang kelas 5 atau kelas 6 seperti itu. Supaya karena kan mengajar anak itu tidak mudah. Kemudian tujuannya tambahan SD kelas 5 kelas 6 itu untuk apa? Menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya cita-citanya mau kemana gitu. Nah itu diarahkan, jadi bukan hanya ngajar pelajaran. Kalau misalnya di sekolah itu kan guru hanya ngajar pelajaran dengan sini kita bukan hanya pelajaran, tapi kita mencari bibit anak ini mau kemana sih sebetulnya, mau kuliah, mau jadi apa, masa depannya apa lah, itu mengarahkan. Jadi bukan hanya mengajar, tapi lebih tepatnya mengarahkan masa depan mereka mau kemana, itu yang kita cari, kita gali. Bukan pelajaran itu nomor 2. Setelah cita-citanya tahu, baru pelajarannya dimasukkan. Contoh misalnya seperti ini, waktu murid saya kelas 5 SD, Pak saya mau jadi dokter. Nah, jadi dokter berarti apa yang harus dipersiapkan? Matematika tentunya. Nah, setelah matematika, IPA tentunya. Nah, itu matematika dan IPA gembleng terus supaya logikanya terbentuk sehingga cita-citanya jadi dokter tercapai. Itu tujuannya begitu. Jadi kita lebih ke arah mengarahkan. Itu. Terus ada lagi yang menanyakan. Untuk hari jam, operasionalnya apa? Karena saya juga ngajar di universitas, hari operasionalnya hanya hari Senin sampai hari Kamis saja. Jamnya ya jam buka 2 sesi, setengah 5 sampai jam 6, kemudian istirahat sebentar, setengah 7 buka lagi sampai jam 8 malam. Untuk yang dari SD sampai SMA. Kalau yang mahasiswa online sampai malam sampai jam setengah 10. Dari jam 8 sampai setengah 10. Dan untuk yang luar-luar juga online. Karena kan tujuan itu kan kita kan tidak hanya untuk orang Sidoarjo aja. Murid saya ada yang dari Bandung, ada yang dari Papua, ada yang Manado, ada yang Bali. Nah,
ada yang Batam, nah itu semua lewat konten gitu. Jadi kalau bisa ya LBB harus sampai terkenal sampai Nusantara seperti Sumpahnya Gajah Mada. Nah ya kan, harus sampai Nusantara gitu. Ada lagi ya tanyakan. Dalam proses mengajar, apa saja yang diajarkan oleh Bapak koordinator oleh guru? Nah, pelajaran apa saja? Nah, seperti tadi, yang pertama kali saya lihat itu anak ini mau kemana dulu, tujuannya dia apa, mau cita-citanya apa. Setelah cita-citanya sudah tahu, ya pelajaran sekolahnya tentu yang kita ajari, tapi lebih diutamakan pelajaran yang penguatan untuk mencapai cita-citanya. Misalnya, Pak saya mau kepingin jadi sarjana hukum. Nah, sarjana hukum itu yang disiapkan apa? Matematika sama sosiologi. Jadi saya juga ngajar sosiologi juga. Pak saya mau masuk teknik. Nah, teknik itu yang dipersiapkan apa? Matematika dan fisika. Pak saya mau masuk desain. Nah, desain berarti harus persiapkan matematika sama gambar, kemampuan menggambar dan membaca gambar. Tuh, jadi kita siapkan semua pelajaran sekolah, semua diajari, ditambah penguatan pada bakat minatnya seseorang. Nah, itu mencari sosok anak ini cita-citanya mau kemana, ditanya dulu. Harus setelah anak menentukan cita-citanya baru kita masuk pelajaran. Gitu, jadi lebih mengarahkan. Kalau pelajarannya semua pelajaran diajari untuk sesuai dengan pelajaran sekolah dan pelajaran tambahan untuk penguatan cita-cita masa depannya mereka. Ada lagi yang mau tanyakan? Bagaimana kemampuan rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Nah, dan setiap anak itu kan kemampuannya nggak sama kan ya? Ada yang pintar, ada yang enggak. Nah, tapi kan dalam hidup segala sesuatu itu harus bisa. Kenapa? Orang bisa itu karena sering atau karena rajin, karena tekun. Nah, jadi gimana anak-anak yang harus itu ya? Semua anak harus bisa. Kuncinya apa? Ya tekun, niat, sungguh-sungguh. Nah, kalau dia sudah punya cita-cita, sudah punya kunci, pasti dia akan sungguh-sungguh di cita-citanya. Nah, prosesnya gimana? Ya itu tadi, dengan menggunakan metode. Biasanya yang dipakai metodenya apa? Biasanya saya menggunakan quantum learning dan quantum teaching. Menggunakan proses auditori, mendengar. Jadi kalau misalnya ada soal gitu, anak-anak suruh coba kamu bayangkan dulu. Jangan kamu kerjakan, kamu bayangkan dulu. Hasilnya bisa nggak kamu bayangkan? Kalau belum bisa ya, kalau nggak bisa, kalau lama-lama kalau sudah pintar, dia membayangkan aja sesuatu hasilnya. Kemudian baru dihitung. Gunanya apa menghitung? Untuk membuktikan apa yang dia bayangkan tadi sama dengan yang dia hitung. Gitu. Jadi tujuan ke depannya seperti itu. Jadi anaknya ya harus mampu, karena apa? Tujuannya untuk mencapai cita-citanya untuk masa depan mereka. Jadi bukan hanya pelajaran aja, tujuan utamanya bukan pelajaran, tujuan utamanya besok kesananya kuliah di mana, kemudian mau jadi apa. Nah, itu tujuannya itu, bukan pelajaran itu. Pelajaran itu hanya pendukungnya saja. Gitu. Bagaimana Bapak untuk memotivasi murid-murid? Nah, motivasi sekarang. Nah, motivasinya apa? Yang seperti tadi saya dalam prinsip itu hidup itu tidak ada kata tidak bisa. Semuanya pasti bisa. Dengan apa? Dengan ketekunan. Ya itu kerja dari mana? Kalau kita baca ceritanya Kaisar Napoleon Bonaparte, itu dia bilang gini, dia dengan 300 pasukan bisa mengalahkan 30.000 pasukan. Prinsipnya dia apa? Dia hanya mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus bisa. Tidak boleh ada kata tidak bisa. Karena kata tidak bisa itu hanya dalam kamu seorang bodoh. Nah, bagaimana supaya kita harus mau bisa? Ya, kita harus rajin. Kuncinya itu ya rajin dan tekun. Itu aja motivasi. Motivasi itu ya segala sesuatu harus bisa. Nggak boleh kita nggak bisa, nggak boleh. Kalau belum bisa boleh. Kalau tidak bisa nggak boleh. Belum bisa, insya Allah bisa dengan tekun. Kuncinya hanya tekun loh. Jadi tidak ada, nggak bisa matematika, nggak mungkin setiap orang pasti bisa matematika, hanya memang mungkin kita kalah cepat hitungnya dengan orang yang akan matematika. Tapi kita nggak bisa, tapi perlu waktu belajar yang lebih lama lagi supaya kita menjadi bisa. Ya kan sebelum waktu saya sekolah juga begitu. Kalau untuk pelajaran IPA, terutama yang mampu hidup, biologi gitu ya,
itu butuh waktu belajar 4-5 jam baru dapat 100. Tapi untuk matematika cukup belajar 1 jam seulang dapat 100. Karena apa? Karena setiap orang bakatnya nggak berbeda. Tapi apakah pasti bisa? Bisa, asal mau belajar yang lebih lama. Kira-kira begitu. Ada lagi mau ditanyakan? Apa visi-misi dari LPDP? Ya, visinya gini, visi itu kan apa yang jelas ke jangka panjang ya. Tentunya kita ingin mencerdaskan anak-anak bangsa supaya dapat menemukan tujuan cita-cita mereka dari sejak dini sampai besok tercapai, itu visinya. Dan sampai mana ya? Sampai seluruh Nusantara mereka mengerti, mengetahui, jadi mengenal Demokrat seperti apa. Nah, visinya yang dilakukan apa? Ya, kita mulai sosialisasi. Oh, bimbingan belajar ini bukan pelajaran aja yang diutamakan, tetapi lebih mengutamakan proses membentuk anak untuk mencapai cita-citanya. Pelajaran nomor 2, tapi mencari bakat dan cita-cita anak itu yang nomor 1. Kemudian menggunakan metode apa misinya ya? Kita menggunakan metode quantum learning dan quantum teaching. Kemudian menggunakan problem solving. Problem solving apa? Pemecahan masalah. Menggunakan soal-soal cerita. Jadi bukan hitung toh, nggak hanya hitung, tapi harus bisa membaca soal-soal cerita seperti literasi ya, seperti itu utamanya. Karena apa? Bangsa kita itu jujur aja, bangsa yang tidak suka membaca, lebih suka menonton. Ya, kalau suruh baca, suka, apalagi kalau literasi panjang-panjang, kok nggak mau. Padahal kita kalah dengan bangsa lain yang sukanya membaca. Di luar negeri itu, mereka sehari itu sudah paling baca paling enggak 2 buku 1 hari. Kita 1 buku pun belum. Nah, makanya kita semua cinta membaca, cinta literasi itu tujuannya. Nanti pasti segalanya bisa tercapai. Itu visi-misi kita supaya dirinya bisa berkembang, kemudian mencerdaskan anak-anak bangsa, dan mereka dapat mencapai cita-cita mereka tercapai. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga diberikan makin sukses untuk menyelesaikan anak-anak. Amin, terima kasih. Kira-kira semua kita semua bisa sukses, sekolahnya lancar, cita-citanya tercapai, mengharumkan nama bangsa dan juga untuk diri sendiri dan orang tua. Amin.